Baiklah, kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan paper review kami yang berasal dari paper Developing and Validating Service Innovation Readiness. Dari kelompok 5 oleh Frana Ditya dan saya Vini Sartika. Outline dari paper review ini yaitu berupa identitas paper, abstrak, latar belakang, tujuan penelitian, service innovation readiness, metodologi, hasil, kesimpulan, kelebihan paper, kekurangan paper, dan saran. Diawali oleh identitas paper. Paper yang kami review yaitu berjudul Developing and Validating Service Innovation Readiness. Berasal dari Proceeding Pacific Asia Conference on Information Systems tahun 2010 di halaman 71. Penulis Wang Wenkai, Su Xuansu, Sheila Yen Su Ju. Baiklah, abstrak dari paper ini yaitu menjelaskan sektor jasa merupakan kegiatan ekonomi utama di Taiwan dengan menyumbangkan lebih dari 70% PDB negara dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pengetahuan tentang inovasi jasa masih kurang dieksplorasi. Penelitian ini bertemakan Service Innovation Readiness dengan melakukan wawancara dan kajian literatur. Peneliti mengusulkan konstruksi multidimensi Service Innovation Readiness atau kita sebut nanti SIR yang terdiri dari 5 faktor, yaitu investasi strategis, toleransi risiko, keunggulan inovatif, pengalaman TI, dan kolaborasi antar organisasi. Untuk memvalidasi kerangka SIR, survei dilakukan di 5 sektor jasa, yaitu Departemen Store dan Retail, Keuangan, Bioteknologi dan Kedokteran, Pariwisata, dan Layanan Informasi. Sampel terdiri dari 312 kasus yang valid. Hasilnya menunjukkan hubungan yang positif antara SIR dan kinerja layanan, yang memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung prediksi validitas dan pengukuran konstruk. Kata kunci dari paper ini yaitu New Service Development, Service Innovation Readiness, dan Service Performance. Latar belakang dari paper ini yaitu jasa telah memainkan peranan penting dalam ekonomi. Fokus inovasi mulai bergeser dari produk sentris menjadi jasa sentris. Bahkan sektor utama di Taiwan yaitu sektor jasa dengan menyumbangkan lebih dari 70% PDB negara dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pengetahuan tentang inovasi jasa atau layanan masih dianggap kurang dieksplorasi karena kurangnya atau tidak ada konstruksi komprehensif dalam literatur yang menangkap faktor-faktor penentu utama dari kesiapan inovasi layanan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penentu utama dari kesiapan inovasi layanan bagi perusahaan. Peneliti membuat resource-based view dan mengusulkan konsep Service Innovation Readiness. Baiklah, dari beberapa literatur sebelumnya, peneliti merangkum mengenai Service Innovation Readiness ini. Dimulai dari tahun 1993 oleh Armenakis dan kawan-kawan, memperkenalkan konsep Organizational Readiness untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan siap mengadopsi perubahan tertentu. Yang kita tahu inovasi erat berkaitan dengan perubahan. Armenakis dan Bedeyan pada tahun 1999 mengatakan untuk mengadopsi perubahan dengan benar, perusahaan pertama-tama harus berkomunikasi secara internal dengan anggota organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan Mola dan Licker 2005, perusahaan yang mencoba berinovasi harus terlebih dahulu mengevaluasi imperatif inovasi untuk memastikan kesesuaian adopsi. Baiklah, dari kajian-kajian literatur tersebut, peneliti pun mulai melakukan konsep atau mengusulkan konsep, yaitu Service Innovation Readiness, untuk mewakili persiapan yang nanti dinilai sendiri oleh perusahaan yang menerapkan inovasi layanan. SIR didefinisikan sebagai penilaian organisasi tentang pentingnya inovasi layanan dan kemampuan organisasi untuk menerapkannya secara efektif. Peneliti mengusulkan 5
faktor-faktor utama berdasarkan dari tinjauan pustaka dan wawancara dari tim manajer atau pakar ahli. Nah, dari 5 faktor tersebut yaitu ada investasi strategis, toleransi risiko, keunggulan inovatif, kolaborasi antar organisasi, dan pengalaman TI. Peneliti melakukan tinjauan pustaka dan melakukan wawancara dengan 36 manajer dari 5 sektor perusahaan jasa. Peneliti mengidentifikasi 5 faktor utama sebagai penentu penting kesiapan organisasi untuk meluncurkan inovasi layanan mereka. Baiklah, yang pertama investasi strategis. Apakah itu berdasarkan tinjauan pustaka? Strategi umumnya adalah rencana atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan pertama-tama harus menyesuaikan atau membangun kembali strateginya sehingga menguntungkan inovasi karena posisi tersebut umumnya memastikan sumber daya yang tepat dan memadai akan diinvestasikan dalam implementasi inovasi, menurut Lee dan Atwain-Gima 2001. Sementara menurut Ritter and Gemunden 2004 dan Menor and Roth 2007, strategi organisasi telah terbukti menjadi komponen penting bagi perusahaan dalam membangun kompetisinya untuk berinovasi. Nah, bagi peneliti sendiri, mengartikan investasi strategis yaitu sejauh mana perusahaan berkomitmen dan berinvestasi dalam adopsi inovasi layanan. Untuk toleransi risiko, menurut Barton et al. Pada 1989, pembuat keputusan organisasi cenderung mempertahankan investasi atau rutinitas sebelumnya, bahkan ketika mereka menjadi tidak berguna secara ekonomi. Menurut Nielsen et al. 2005, kecenderungan seperti itu dapat membatasi inovasi perusahaan karena seseorang harus mengatasi kelambanan untuk memperkenalkan produk atau jasa baru. Menurut Candi dan Tellis 1998, perusahaan harus mampu membayar kerugian aktual atau potensial yang disebabkan oleh investasi dalam inovasi layanan. Sementara definisi menurut peneliti yaitu toleransi risiko sebagai sejauh mana perusahaan bersedia mentolerir kerugian aktual atau potensial dari investasi saat ini ketika mengadopsi inovasi layanan. Keunggulan inovatif. Menurut Howell dan Avolio 1993, kepemimpinan telah lama dianggap penting untuk implementasi. Kepemimpinan adalah proses mengidentifikasi tujuan bersama dan mempengaruhi pengikut untuk secara sukarela mengarahkan usaha mereka dalam mengejar tujuan tersebut. Menurut Yuki 1998. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan inovasi layanan, manajer puncak harus melatih dan membimbing karyawan untuk berinvestasi dalam inovasi layanan. Peneliti merujuk pada konsep keunggulan transformasional menurut Avolio et al. 1999, yaitu sejauh mana manajer puncak membimbing dan mendorong karyawan untuk memunculkan ide inovasi layanan. Pengalaman teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi pada pengenalan layanan baru karena meningkatkan pemrosesan informasi dan koordinasi antar perusahaan. Menurut Menor dan Roth 2007. Menurut Tippins dan Sohi pada 2003, yaitu memperkenalkan pengalaman teknologi informasi sebagai sejauh mana perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi antar organisasi dan pemrosesan informasi. Inovasi layanan menekankan kolaborasi dengan pelanggan atau mitra dalam mengembangkan dan memasarkan layanan baru, menurut Fargo and Last 2008 serta Last et al. 2007. Sementara menurut peneliti, menganggap pengalaman teknologi informasi yaitu sebagai sejauh mana perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi atau meningkatkan koordinasi dengan pelanggan atau mitra dan pemrosesan informasi dalam aktivitas terkait inovasi layanan. Kolaborasi antar organisasi. Menurut Ritter dan Gemunden 2004, kolaborasi antar perusahaan telah lama dianggap sebagai isu penting dalam studi manajemen. Melalui kolaborasi antar perusahaan, sebuah perusahaan dapat memperluas dan atau memperbarui kumpulan sumber dayanya saat ini dan akibatnya memperoleh keunggulan kompetitif. Moore and Morgan 1996.
Dalam studi sektor jasa juga menekankan peran penting kolaborasi antar perusahaan dalam memperkenalkan layanan baru. Laws et al. 2007. Meneliti mengacu pada Sanders 2007 dan mendefinisikan kolaborasi antar organisasi sebagai sejauh mana perusahaan berbagi informasi dan menanggapi perubahan pasar dengan mitranya. Metodologi yang dilakukan peneliti pada paper ini yaitu ada desain instrumen dan juga pengambilan pendataan dari sampel responden. Dari desain instrumen ada identifikasi, yaitu pertama mengidentifikasi dan membuat daftar item pengukuran berdasarkan studi teoritis dan empiris. Kemudian peneliti melakukan validasi setelah mendapatkan item pengukuran tersebut, yaitu melakukan diskusi mendalam dengan beberapa manajer yang berpengalaman dengan service innovation untuk memastikan validitas isi item pengukuran tersebut. Kemudian setelah dilakukan validasi, didapatlah 22 item yang secara unik mewakili 5 komponen SIR. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 7 poin, dimulai dari 1 sangat tidak setuju sampai setuju sangat setuju. Kuesioner ini yang akan dipakai kemudian untuk melakukan survei. Survei dilakukan terhadap perusahaan industri jasa di Taiwan untuk mengumpulkan data guna memvalidasi kerangka kerja SIR. Kemudian peneliti melakukan uji reliabilitas dan validitas data. Melakukan analisis konfirmasi untuk menguji reliabilitas dan validitas data. Selain itu, peneliti juga menggunakan 2 item tambahan sebagai refleksi dari SIR. Dan mengadopsi ukuran kinerja inovasi layanan dari Menor dan Roth 2007. Setelah desain instrumen tadi, peneliti melakukan pendataan terhadap sampel responden yang telah dipilih. Sampel terdiri dari 2.500 perusahaan jasa dari 5 industri jasa di Taiwan, yaitu retail, keuangan, layanan kesehatan, pariwisata, dan layanan informasi. Data-data tersebut diambil dari daftar yang diterbitkan oleh China Credit Information Service atau CCIS. Bagaimanakah wawancara dilakukan? Wawancara dilakukan melalui via telepon untuk dilakukan pengumpulan data sejak bulan September hingga November 2009. Pengambilan data dilakukan untuk mengidentifikasi kunci-kunci yang sesuai dan dapat secara akurat menilai kesiapan perusahaan untuk meluncurkan service innovation. Dari 2.500 sampel tadi, dari 2.500 perusahaan yang didata, sampel akhir terdiri dari 312 tanggapan yang valid, sesuai dengan tingkat tanggapan 12%. Nah, dari 312 tanggapan didapat persentase ukuran organisasi berdasarkan didapatkan presentasi perusahaan berdasarkan ukuran organisasi. Di mana untuk perusahaan yang besar itu sebesar 63%, untuk perusahaan yang sedang itu 21%, dan perusahaan yang kecil itu 16%. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil. Dari bab hasil ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama mengukur validasi, yang kedua adalah analisa konstruk orde kedua dari sistem inovasi readiness, yang ketiga adalah pemeriksaan validitas nomologis. Dalam tahap pengukuran validasi dilakukan confirmatory factor analysis atau CFA untuk semua konstruk orde pertama dengan EMOS 5.0. Pada tabel 1, hasil pengukuran properti menunjukkan bahwa semua indikator secara substantif lebih besar dari 0,60 dan signifikan pada faktor-faktor yang dihipotesiskan. Reabilitas gabungan berkisar antara 0,90 sampai 0,98 yang lebih besar, yang artinya lebih besar dari tolak ukur 0,60. Average variance extract atau AVE lebih besar dari 0,50 menunjukkan validitas konvergen yang memuaskan. Berikut adalah tabel 1 hasil pengukuran properti. Konstruk yang pertama adalah
Investasi strategis mendapatkan current ratio 0,98 dan AVE 0,75. Konstruk yang kedua adalah resiko toleransi dengan current ratio 0,94 dan AVE 0,68. Konstruk yang ketiga adalah keunggulan inovatif dengan current ratio 0,97 dan AV 0,86. Konstruk yang keempat adalah pengalaman IT dengan current ratio 0,98 dan AV 0,92. Konstruk yang kelima adalah kolaborasi antar organisasi. Current ratio adalah rasionya adalah 0,97 dan AV 0,88. Service Innovation Readiness atau kesiapan inovasi layanan dengan current ratio 0,90 dan AVE 0,82. Kinerja inovasi layanan dengan current ratio 0,92 dan AVE 0,76. Pada tabel 2, hasil pengukuran menunjukkan bahwa semua akar kuadrat AVE lebih besar korelasinya antar setiap pasangan konstruksi. Baik dari tabel 1 maupun tabel 2 menyatakan bahwa semua konstruksi memberikan bukti reliabilitas dan validitas yang kuat. Semua pengukuran menunjukkan validitas konvergen yang memuaskan. Berikut adalah tabel 2 statistik deskriptif dan pengukuran dengan observasi sebanyak 312 perusahaan. Berikut adalah nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing konstruk yang telah dijabarkan sesuai pada tabel. Selanjutnya adalah analisa konstruk orde kedua, System Innovation Readiness. Chin membuktikan apakah konstruk orde kedua sepenuhnya memediasi dampak faktor orde pertama pada Service Innovation Performance. Hasil menunjukkan model terbaik ada ketika Service Innovation Readiness dimasukkan sebagai mediator antara kelima konstruk orde pertama dan Service Innovation Performance. Singkatnya, hasilnya mendukung konseptualisasi Service Innovation Readiness sebagai konstruksi formatif orde kedua dengan validitas yang memuaskan. Berikut adalah kerangka dari konstruk formatif orde kedua dari Service Innovation Readiness. Pemeriksaan validitas nomologis. Validitas nomologis Service Innovation Readiness didukung oleh literatur teoritis dan koefisien dan signifikan antara kinerja Service Innovation Readiness dan Service Innovation, menjelaskan persentase variasi yang cukup besar. Kesimpulannya adalah studi ini mencoba untuk lebih memahami inovasi layanan dengan mengembangkan dan memvalidasi secara konseptual satu set skala multi-item yang merupakan kesiapan inovasi layanan. Kesiapan inovasi layanan atau Service Innovation Readiness adalah konstruksi multidimensi yang mencakup 5 dimensi sebagai berikut: investasi strategis, keunggulan inovasi, resiko toleransi, pengalaman IT, dan kolaborasi antar organisasi. Pada tahap pengembangan, penulis mengidentifikasi 5 faktor utama yang berkontribusi terhadap kesiapan perusahaan berdasarkan kajian literatur dan wawancara para pakar. Pada tahap validasi, penulis memperkenalkan instrumen kinerja inovasi layanan sebagai faktor utama untuk uji nomologis, menggunakan uji coba untuk mengelaborasi serta mengkonfirmasi kesesuaian item pengukuran, dan melakukan survei skala besar untuk menguji validitas eksternal dari framework kinerja inovasi layanan. Penelitian ini menjelaskan tentang 1. Bagaimana sebuah perusahaan dapat menginisialisasi inovasi layanan. 2. Kemampuan apa yang dibutuhkan perusahaan untuk membentuk persiapan dalam mengadopsi inovasi layanan. Implikasi dari framework kesiapan
Inovasi layanan atau Service Innovation Readiness menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu perusahaan dapat mengadopsi inovasi layanan. Temuan mengkonfirmasi argumen bahwa perusahaan harus menetapkan seperangkat sumber daya atau kemampuan yang unggul untuk mencapai performa terbaik. Secara praktis, framework kesiapan inovasi layanan menyarankan perusahaan harus menilai kesiapannya untuk inovasi layanan sebelum diimplementasikan. Batasan dan penelitian yang akan datang. Meskipun framework Service Innovation Readiness sudah dikembangkan dan divalidasi dengan baik, masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, dalam survei skala besar, peneliti hanya mengumpulkan data dari satu manajer puncak dari setiap perusahaan sampel, sehingga masih ada beberapa bias yang karena kurangnya responden untuk setiap perusahaan sampel. Yang kedua, survei dalam skala besar menargetkan perusahaan yang hanya dimiliki oleh 5 industri saja, yang dapat membatasi generalisasi framework Service Innovation Readiness. Adapun 5 industri jasa tersebut sebagai berikut. Pertama, departemen store dan retail. Kedua, keuangan. Ketiga, bioteknologi dan kedokteran. Keempat, pariwisata. Kelima, layanan informasi. Adapun kelebihan dari paper ini adalah judul paper cukup efektif karena terdiri kurang dari 10 kata dalam bahasa Inggris yang praktis dan mudah dipahami. Abstrak cukup jelas yang mencakup seluruh elemen ekstrak, yaitu latar belakang, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga tidak terlalu panjang, hanya dengan 162 kata. Penjelasan bab dan subbab cukup mudah dipahami dan pembagian subbab sudah terstruktur dengan baik. Paper ini dapat membantu manajemen mempersiapkan faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam melakukan inovasi layanan dan bagaimana bobot dari masing-masing faktor tersebut. Sehingga dari item yang didapat, manajemen dapat membuat penilaian dan SOP dalam rangka mempersiapkan inovasi layanan. Kekurangan dari paper ini adalah kata kunci pada abstrak dapat dimaksimalkan dengan 5 kata kunci. Dilihat dari tahun terbit paper 2010, peneliti menggunakan cukup banyak referensi yang diterbitkan sebelum tahun 2005, yaitu sebanyak 20 dari 30 referensi. Padahal penelitian terkait inovasi layanan hingga tahun 2010 mencapai 17.900 penelitian menurut Google Scholar. Meskipun kuantitas sampel responden cukup besar, yaitu 312 perusahaan, namun jumlah tersebut hanya mewakili 12% dari responden tercatat. Saran: untuk mengembangkan konsep Service Innovation Readiness dengan mempertimbangkan kondisi industri jasa dan perkembangan teknologi terbaru. Untuk melakukan penelitian terhadap sektor industri jasa yang lain, di mana industri jasa saat ini semakin beragam dengan bisnis model terbaru. Ketiga, untuk meneliti dari Indonesia, melakukan penelitian serupa sehingga item-item yang menjadi pengukuran kesiapan inovasi layanan menjadi lebih akurat dan representatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.